Hai, salam Bapak Mamba Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dan bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mamba Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11, dilanjutkan di ayat 27 hingga ayat 31. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mamba Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari 1 Korintus 12 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11, dilanjutkan dengan ayat 27 hingga ayatnya yang ke-31. Di bawah perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayatnya yang ke-8, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Dilanjutkan dengan ayat 27 hingga ayat 31. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, atau yang menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mamba Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa. Ini hari kita membahas tentang pembicaraan Rasul Paulus tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, omong-omong tentang rupa-rupa karunia tapi satu roh, satu tubuh, yakni Kristus. Sadar atau tidak sadar, ketong semua ini memiliki berbagai jenis karunia. Entah itu karunia mengajar, entah itu karunia berbicara, entah itu karunia bernyanyi, entah itu karunia-karunia yang lainnya. Lalu, di dalam pembicaraan saat ini, Rasul Paulus membagikan karunia-karunia itu kepada para rasul, kepada para nabi, dan kepada para pengajar.
Dan karunia-karunia itu diperuntukkan kepada mereka untuk tidak satu dengan yang lain mengambil tugas satu dengan yang lain, atau satu lebih tahu daripada yang lain. Itu kenapa Rasul Paulus menyatakan bahwa dikhususkan. Dan di dalam pembacaan ini juga Rasul Paulus mengingatkan bahwa tidak semua dilakukan oleh rasul, tidak semua dilakukan oleh nabi, dan tidak semua dilakukan oleh para pengajar. Semua ada bagian-bagian dari setiap karunia-Nya. Dan di dalam pembacaan ini juga Rasul Paulus mengingatkan bahwa dengan rupa-rupa karunia itu kita tetap ada dalam satu roh, satu tubuh dengan Kristus. Tidak ada yang membedakan kita. Jadi ada begitu banyak tubuh, anggota-anggota, tapi kita satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Seperti tubuh kita saat ini, ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada telinga, dan sebagainya. Dan semua itu bertugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tetapi mereka tidak akan pernah terlepas dari satu tubuh. Karena apa? Satu pun tidak dapat bekerja tanpa tubuh itu sendiri. Ini sebuah peringatan Rasul Paulus terhadap kita untuk mengingat bahwa yang paling utama yakni tubuh Kristus. Jadi kita percuma kita mendapatkan karunia-karunia, tapi kita tidak menjalankan itu karunia, kita tidak mewartakan itu karunia, kita tidak menunjukkan karunia itu, bahwa karunia itu daripada Tuhan. Itu sebabnya di ayat yang ke-31 di situ sebagai penutup pembacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus memberikan tekanan di situ bahwa aku akan menunjukkan jalan yang lebih utama. Ini dimaksudkan kepada jemaatnya di Korintus bahwa rupa-rupa karunia itu harusnya menunjukkan tentang jalan kepada Kristus itu sendiri. Jadi rupa-rupa karunia itu berbicara tentang Kristus itu sendiri, bukan tentang keutamaan diri kita pribadi lepas pribadi, tentang penampilan kita pribadi lepas pribadi, tetapi tentang jalan yang utama, yakni jalan menuju Kristus. Jadi kita punya rupa-rupa karunia, kita punya rupa-rupa kepintaran, pengetahuan, segala sesuatu yang kita punya itu semua harusnya menunjukkan jalan kepada Kristus. Mulai hari ini Bapak Mama, Bapak Saudara semua, saya mau bilang di kita semua bahwa mari kita semua mempergunakan segala karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita untuk mewartakan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama, Bapak Saudara semua berada. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam anakmu Yesus Kristus, kami mengucapkan banyak syukur Tuhan atas kasih dan pernyataan Tuhan. Tuhan masih mempercayakan kami untuk membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan. Hari ini kami berbicara tentang karunia-karunia daripadamu Tuhan. Biarlah setiap karunia yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kami melalui Roh Kudus-Mu itu, kami boleh mewartakannya di dalam kehidupan kami untuk pekerjaan serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan tugas pribadi tanggung jawab kami masing-masing, entah itu sebagai istri, suami, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai opa oma, sebagai om tante. Segala sesuatu yang kami pikirkan di dalam Tuhan, kami taruh. Tuhan tolong memberkati kami satu persatu dalam pergumulan pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Pekerjaan, pendidikan anak-anak kami, sukacita, duka cita kami Tuhan. Kami yang dalam keadaan sakit maupun kami yang dalam keadaan pemulihan, kami memohon Tuhan memberikan kami tangan jamahan kasih-Mu Tuhan, untuk kami terus berpengharapan kepada Tuhan saja.
Selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Entah itu di dalam rumah tangga kami masing-masing, entah itu dalam tanggung jawab pekerjaan, entah itu dalam pelayanan kami Tuhan. Kami memohon Tuhan senantiasa mencukupkan kami dengan berkat. Mengampuni salah dan dosa kami. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Salam Bapak Mamba Saudara semua. Selamat beraktivitas, Tuhan mencukupkan kita semua.